Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kali ini kita akan berbincang dengan tokoh muda Gayo yang dikenal dengan nama Yusradi Usman Al-Gayun. Seingat saya, usia beliau belum 40 tahun. Tetapi karyanya luar biasa, menonjol. Lebih dari 4 jangkauan puncak yang beliau sudah capai. Mari kita coba sebut satu demi satu. Pertama, penerbit. Beliau sudah mendirikan penerbit Mahara Publishing dan sudah menerbitkan sejumlah buku dengan berbagai tema. Juga ditulis oleh berbagai kalangan. Ada sastrawan dan ada akademisi, doktor. Kemudian boleh kita sebut perpustakaan Gayo mungkin yang terlengkap di Indonesia. Barangkali juga di dunia. Selanjutnya kita akan menyebut channel YouTube. Ini juga luar biasa. Bertahun-tahun beliau menampilkan tokoh-tokoh inspirasi se-Indonesia. Tentu juga termasuk di sana ada orang-orang Gayo yang berada di seantero dunia. Juga beliau menggagas atau melahirkan suatu kegiatan yang luar biasa juga, pusat kajian kebudayaan Gayo. Ini juga sudah berlangsung dan mendapat banyak tanggapan positif dalam pengembangan kebudayaan Gayo. Saya ingin menyebut satu lagi yang luar biasa juga. Yusradi juga adalah anggota pengembangan kawasan Gayo Alas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kawasan yang kita maksud adalah Aceh Tengah, Banda Meriah, Aceh Tenggara, dan Gayo Luas. Luar biasa kan? Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Elkara? Alhamdulillah sehat. Ya, Di mana? alhamdulillah. Di Jakarta? Di Jakarta sekarang? Iya, iya. Alhamdulillah baik Pak Elkara. Ini lagi di Jakarta ini. Belum turun lagi ke Gaya Alas. Masih di studio yang populer itu? Studio kecil, unik, Iya, iya. yang menarik? Ya ini background-nya di belakang saya ini. Alhamdulillah. Nah, kita kan ingin tahu banyak nih. Boleh Anda cerita sedikit tentang bagaimana Anda mulai? Mungkin sedikit biografi sejak kecil lah, Ya. silakan. Jadi saya itu keluarga besar Pak Elkara. Ya. Banyak sekeluarga ya. Karena memang almarhum Bapak ada dari ibu pertama dan ibu kedua. Oh ya. Nah, jadi ibu saya juga sebelumnya sempat menikah, kemudian pisah. Nah, ketemulah Oh, bapak sama ibu menikah. Nah, cuma kami anak-anak beliau ini akur, kompak. Nah, baik dari ibu yang sekandung sebapak si ibu. oh ya. Nah, jadi sebapak ini kami yang sulung itu ada Abang Salman Al-Farasi,
Beliau ini di Polres Aceh Utara. Kemudian nomor 2 Nasiruddin namanya. Beliau ini wira swasta bergerak di kopi. Dan ada HP di usahanya. Dan nomor 3 itu sudah almarhumah Kasmidar namanya. Dan nomor 4 ini yang sekandung tadi, Laila Sari, ini di Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Kemudian ada Rahmadaini Usman, ini di Badan Pertanahan Aceh Tengah, dan saya yang bungsu. Nah, jadi kami sekandung ini 3, sebapak ini kami 7. Nah, sementara dari saudara seibu dari bapak yang pertama itu, yang pertama almarhumah Kurata Aini, kakak. Nah, kemudian abang selanjutnya Iskandar Muda, kemudian kakak Irmawati, nah kemudian Lispida Wati, dan terakhir Kak Ucak kami manggilnya. Iya. Luar biasa lengkap ya. Ya, lengkap. Nah, jadi kami walaupun ya ada yang sekandung, sebapak, semama, nah kami tetap kompak. Iya. Jadi kalau ada sinte, kalau di Gayo itu sinte misalnya ada yang lahiran, sunat, nikahan, apalagi yang sinte mati, ini kompak semua, kumpul semua. Alhamdulillah. Ya. Boleh cerita sedikit tentang karir awal sejak SD mungkin ya. Iya. Silakan. Jadi saya sebelum SD TK di Simpak 4 dulu, Pelkara. Saya lahir di Bebesen, kemudian masa kecilnya di Bebesen, dan sebelum sekolah itu di Timang Gajah, Pantikarya. Karena bapak dulu beli kebun di Pantikarya. Jadi sebelum sekolah ke sana, pas masa sekolah sudah ke Bebesen. Jadi waktu itu TK-nya di Ceding Ayu. TK Ceding Ayu yang kebetulan kepala sekolahnya itu abang almarhum bapak. Ibi, saya manggilnya Ibi Halimah Umar. Nah, Ibi Halimah Umar, kepala sekolahnya. Nah, selepas itu ya saya SD. Jadi dari TK saya tuh suka membuat kaligrafi. Nah, gambar, kaligrafi. Nah, kemudian ya karena ngaji ya, ikut yang mama yang menguatkan gitu Pelkara. Nah, selesai dari TK, nah kemudian SD tamat masuk 90, selesai 2000, selesai 96. Waktu itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 4 itu biasalah secara akademik biasa. Ya, secara kegiatan itu biasa ya, paling ikut baris berbaris. Ya layaknya anak SD, Pelkara. Ya main kasti, main bola. Nah, waktu itu mulai menonjol kurang lebih kelas 5. Ada suatu peristiwa. Ya. Saya itu sempat dicubit guru, Pelkara. Dicubit ya? Iya, dicubit. Nah, itu sakit banget itu. Dan dari situ termotivasi belajar lebih giat, begitu kan? Dan kemudian secara akademik ya nilainya lebih bagus lah. Nah, lebih bagus. Dan waktu itu saya SD itu ya selain suka baris berbaris. Nah, jadi kalau misalnya upacara itu ya baca Pancasila, undang-undang, gitu ya. Nah, kemudian sebagai instruktur upacara. Nah, dan saat SD itu karena memang sukanya menggambar, waktu itu bapak membolehkan saya masuk Sanggar Lukis Patimura. Di mana? Di PMP, dekat rumah Pak Tagor sekarang. Ya, Sanggar Lukis Patimura yang diasuh oleh almarhum Pak Thomas Sarigan. Di kelas 5, kelas 6 saya menggambar di sana. Ya, ada beberapa bidang sih, menggambar, kemudian ada memahat. Nah, cuma saya lebih fokus ke menggambarnya, mewarnai, kaligrafi, begitu. Nah, jadi saat SD itu
kalau misalnya ada anak tetangga atau di kampung orang lahiran PLKR, saya buat lukisan. Ya. Oh. Saya buat lukisan, kemudian ditulis tanggal lahirnya. Nah, Ya. dari situ saya dikasih jajan. Dikasih jajan 5.000, 10.000 begitu ya. Nah, dan ikut lomba. Waktu itu ikut lomba PLKR. Yang kalau lomba di Aceh Tengah itu banyak yang menjuarai anak asuh Pak Thomas Tarigan tadi. Iya. Jadi saya kelas 5, di atas saya ada Irwansyah namanya. Nah, kalau di media sosial itu Ugi Gayu populernya, anak teater Unimed. Nah, di atas kami itu ada Putra lagi. Putra, ini yang dari Dilemah. Nah, ini teman saya. Masih banyak sebetulnya orang-orang di kampung itu juga ikut, termasuk Camat Pinturi Megayo sekarang, Edi Iwan Saputra, terus depan rumahnya Ruah Makasim, anak Amakul, Irham yang sekarang polisi di Banda Aceh, ada Laili dekat Min 1 itu, di Pediwi itu ada Ita, anak almarhum Pak Taruna. Nah, jadi banyak sampai teman-teman SD, Pak Andi Arif juga, Suryadi yang kasih pangkat. Jadi banyak kami PLKR. Dari rumah itu juga jalan ke sana itu ya, bawa triplek begitu. Nah, dan ikut-ikut lomba, dan alhamdulillah pas SD itu kelas 6 saya ikut cerdas cermat juga. Cerdas cermat ya tingkat kecamatan. Jadi sekecamatan Bebesen. Nah, kami kalah waktu itu. Dan waktu itu saya sempat berkecil hati juga PLKR pas SD itu. Karena saya nggak lolos seleksi dokter kecil. Dokter kecil ya. Ada waktu itu dokter kecil. Kecil. Jadi nggak lolos seleksi, gitu ya. Padahal dari sisi prestasi nggak kalah begitu. Mungkin ada pertimbangan lain dari pihak sekolah gitu. Tapi saya ikut di cerdas cermat itu. Nah, dan pas SD itu kakak saya kan di atas tadi namanya Rahmadaini. Nah, terus di atasnya lagi Laila Sari. Jadi mereka ini sudah SMA waktu itu. Dan Kak Dani ini saya manggilnya Kak Dani. Beliau ini jurusan bahasa PLKR. Jadi sering kumpul sama teman-temannya di rumah. Nah, itu cacus ngomongnya begitu, bahasa asing, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dari situlah saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris yang waktu itu ada tetangga di kampung itu, Pak M. Syahri namanya, panggilannya Unan. Dia punya lembaga kursus di dekat Kodim ini, di Kodim, Walden English Course. Dan waktu itu saya free, nggak bayar apapun karena memang masih ada kekerabatan juga. Jadi saya gratis begitu Pak PLKR. Nah, cuma saya pun ya karena sudah dikasih kesempatan belajar gratis, yang orang tua sebatas petani begitu ya. Petani, ada kebun, sawah pun ada, sawah bibit ditanamin gitu, dikelola. Nah, jadi tugas saya PLKR, saya nyapu ruangan, lantai 1, lantai 2, membersihkan papan tulis. Nah, whiteboard lah, dulu sudah whiteboard. Nah, kemudian keperluan bahan kursus itu saya yang fotokopi. Nah, yang fotokopi. Nah, jadi ya sifatnya ya prinsipnya membantu begitu. Nah, jadi nanti dari rumah saya naik Vespa, naik skuternya Pak M. Sahri itu, kadang naik mobil. Nah, pulangnya pun saya bareng begitu. Nah, begitulah aktivitas saya waktu itu. Nah, paling ya ngaji waktu pas SD itu di TPA Ulumul Quran, Masjid Kuba Bebesen. Nah, jadi kelas 5 SD itu ikut lomba ajan, lomba ngaji setingkat kampung begitu PLKR. Dan dengan teman-teman biasalah, namanya anak-anak ya, main bola, kemudian main kasti, main patok lili, kemudian saat musim bersawah neritit nangka burung pipit. Nah, kemudian ada pacu kuda,
ada Iya. pacu kuda, misalnya ada pertandingan bola, Iya. pertandingan bola voli, itu Iya. kami sekeluarga, saya dengan 2 kakak tadi. Nah, tadi Kak Ucak itu namanya Juriah, Iya. kakak yang bungsu, yang si ibu. Iya. Nah, jadi saya, Kak Dani, Kak Lela itu, kami Iya. itu berjualan tebu, Bayangkara, Iya. Iya. berjualan tebu. Berjualan tebu, kacang rebus, Iya. Oh berjualan iya. tebu, kacang rebus, gitu kan. Nah, jadi itu yang rebus mama, Iya. jadi ikut. Eh, jadi selain jualan, nah ini saya perhatiin nih, karena cucuknya itu kan terbatas. Iya. Nah, yang dari kalau bahasa gayanya pelu ya, ada dari bambu. Iya. Jadi pas orang siap Iya. makan Pak Elkara, saya lari, saya lari Oh. ngambil 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 tempat tebunya tadi. Nah, dikasih lagi Iya. dicuci, nah kasih ke mama, nah terus Iya. dicucukin lagi gitu ya. Nah, kemudian pas ada tanding bola, voli juga begitu, sama. Nah, karena memang Iya. kelas 5 kelas 6 ini, mama kami itu jualan keripik Pak Elkara pas SD. Iya. Iya. Jadi malam itu selain belajar, mama itu kita itu buat bikin kue keripik. Iya. Nah, jadi Iya. pagi itu kamu berapa? Misalnya 10. Hmm. 10, kakak 20, Kak Dani Iya. 15, saya 10. Nah, jadi di tas kami pun selain buku ya penuh dengan keripik. Nah, jadi Oh. hasil jualannya kasih ke mama. Nah, uang jajan kami dari situ, kayak Kara. Oh. Luar Nah, biasa. jadi sekarang ya terasa manfaatnya, terutama Iya. pas Iya. merantau ya. Artinya ada Iya. kemandirian, ada Iya. mindset trainer begitu. Iya. Nah, jadi Iya. begitu Pak Kara waktu pas SD ya. Iya. Iya. Nah, jadi kembali sedikit ke melukis. Ya, Tadi disebutkan bahwa melukis itu gurunya ya, Thomas Tadigan. ya. Sebelumnya Yusadi kan juga sudah melukis kaligrafi. Hmm. Nah, dari kaligrafi ini siapa yang tuntun? Sebetulnya otodidak aja sebetulnya Pak Kara. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kakak bapak tadi, Ibi Halimah Umar pas ke rumah, nah Iya. itu saya belajarnya tekun, Oh, mandiri. gitu. Jadi Iya. saya ambil Al-Quran, nah kemudian Iya. saya tulislah surat pendek itu. Nah, Iya. saya ulang begitu. Nah, terus saya Oh. tunjukin ke bapak, ke Iya. mama. Nah, gimana Iya. nih Pak? Gimana nih Mak? Udah bagus belum? Iya. Nah, oh bagus. Nah, waktu pas Bibi itu datang, Oh. nih Bi, udah bagus ini, ngejeroh ini, gitu kalau bahasa Hmm. gayunya. Hmm. Iya. Nah, Iya. terus Iya. kebetulan waktu itu memang ada Sanggar Lukis Patimura tadi, yang waktu itu dari tempat saya Oh. itu anak asuh pertamanya itu ya si Irwansah tadi, yang memang Iya. dia Iya. lebih tekun, fokus dibandingkan kami. Iya. Iya. Kalau kami kan sekedar Iya. melukis. Kalau si Irwansah ini atau Iya. panggilannya Iya. hitam ujung. Ujung ini Iya. karena nama tempat di Bebesen tadi, di tempat saya tinggal. Iya. Jadi Iya. kalau dia kan sampai kuliah memang seni lukis, seni rupa. Iya. 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 Nah, jadi dia salah satu Iya. anak almarhum Pak Thomas yang memang fokus sampai sekarang bergelut di dunia lukis begitu, selain Iya. mengajar. Iya. Iya.